Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari pendengaran sambutan jawaban salamnya, masih banyak yang belum jawab, Pak. Ya, Ra? Masih banyak yang ngota, masih banyak yang makan kue. Ya, saya ulang sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuma gak namanya? Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Sekali lagi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. فقال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم tatakun. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Sadaqallahul aliyyul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala zalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Yang sama-sama kita hormati Bapak Kadus Dusun Sukoprajo beserta seluruh jajarannya atau perangkat-perangkat desa Balai Rajo. Desanya Balai Rajo. Paseban. Desa Paseban, Dusun Sukoprajo. Ya. Selanjutnya yang kita sama-sama muliakan yaitu seluruh pegawai syara, imam, khatib, bilal, mudim, guru-guru ngaji, ya, yang insya Allah mudah-mudahan semua mereka selalu membimbing kita ke jalan yang benar. Amin. Ya Rabbal Alamin. Selanjutnya yang saya hormati Bapak Ibu, bil khusus kepada anak-anak sekalian, ya, orang-orang tua kita, para alim ulama, cerdik pandai, ya, yang besar tidak saya sebut gelarnya, yang kecil tidak saya panggil namanya, maka tidaklah mengurangi rasa hormat saya. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, karena semua kita sama-sama di hadapan Allah masih mengharap ridho Allah.
Allah. Mudah-mudahan kita semua dirahmati oleh Allah, diridhoi oleh Allah dunia sampai akhirat. Amin ya rabbal alamin. Masih ingat dengan saya, Bu? Masih? Di mana ingatnya? Masih ada yang ingat? Masih lah ya, ingat lah tak? Saya kok orang sebelah kolam. Ya. Dari Malaka Intan. Teluk Kuali seberang. Saya di Siko lah 4 kali kalau tidak salah. Ya dah. 4 kali. Jadi kemarin Pak Imam nelpon, tidak bosan orang Sukoharjo dengan saya. Ya. Mudah-mudahan pertemuan kita sama-sama dirahmati Allah, punya manfaat di dalam pertemuan kita. Amin. Kalau ada yang kenal dekat dengan saya, jangan dinilai kebiasaan sehari-hari saya. Kalau ada kata-kata saya yang benarnya itu mutlak datang dari Allah. Jangan lihat perangai saya, kan gitu. Oh ya apalah nur hati ku dekatku lah, kan jam tidak Pak. Nah, ya kita harus bisa belajar siapapun orangnya, kecilkah dia, mudahkah dia daripada kita, kalau penyampaian atau perbuatan itu baik, itu pelajaran buat kita. Ya Pak ya. Nah jadi itu. Saya mohon maaf, saya bukan orang yang alim, bukan orang yang pintar, ya. Tapi saya diundang ke sini untuk sama-sama berbagi ilmu. Kita sama-sama mengupas tentang puasa Ramadan, insyaallah. Baik. Innal hamdalillah. Sesungguhnya segala puja dan puji itu hanyalah milik Allah saja. Allahu Rabbuna wa Rabbukum. Allah Tuhan kita dan sudah pasti Tuhan mereka semua. Allahu Rabbul Alamin. Allah yang memiliki seluruh apa yang ada di langit dan di bumi. Bu, oi. Yang ada di langit dan di bumi milik Allah. Kalau kita sadar semua ini adalah milik Allah, sudah sepatut dan sewajarnya kita bertasbih memuji Allah. Karena Allah katakan yang ada di langit dan di bumi ini bertasbih memuji Allah. Apa buktinya? Ya sekarang kan harus ada dalil kan gitu. Harus ada bukti, ada buktinya. Di dalam surah Al-Hasyr 3 ayat terakhir Allah jelaskan apa? Huwallahul ladzi la ilaha illa huwa alimul ghaibi wasyahadah. Huwa alimul ghaibi wasyahadati warrahmanur rahim. Hai. Ada semangat. Bu. Jangan bosan-bosan melafazkan Allah dengan bibir kita. Begitu juga Bapak. Ya Pak ya. Karena semakin sering kita melafazkan Allah dengan bibir kita, semakin kita sadar siapa Allah dan siapa kita. Apalagi ketika kita mendengar ayat Al-Quran dibacakan. Ya. Ketika ayat Al-Quran dibacakan itu namanya firman Allah. Firman Allah berarti perkataan Allah. Makanya ketika kita mendengar baca ayat Al-Quran dibacakan, jawabannya Allah. Jadi itu bisa ya? Bisa Bu? Ibu? Bisa? Bisa nak? Apa? Ayo pokoknya bisa aja lah. Saya sambung. Huwallahul ladzi la ilaha illa huwal malikul quddusus salam al malik
Salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbarul mutakabbir subhanallahi amma yusyrikun. Ada yang kira-kira terpaksa ya? Tidak ya? Ikhlas lah. Sebenarnya suara saya elok lah Pak Imam. Mana Pak Imam? Iya, tapi pengarah suara itu kurang mendukung. Mana yang jelas kira-kira kita pakai mic di atas? Jelas yang bawah. Ya. Baik. Wallahul khaliqul bari'ul musawwir lahul asma' yusabbihu lahu ma fis samawati wal ard wa huwal azizul hakim. Itu salah satunya Allah katakan apa? Yusabbihu lahu ma fis samawati wal ard. Bertasbih segala apa yang ada di langit dan di bumi. Semua yang ada di langit, apa yang kita tahu di langit? Ada malaikat, ya. Apapun makhluk yang ada di langit itu bertasbih memuji Allah. Lalu Allah katakan di bumi ini, apa yang ada di bumi? Tumbuh-tumbuhan, hewan, manusia, angin, air, bahkan tanah yang setiap hari kita injak-injak ini bertasbih memuji Allah. Lalu pertanyaannya, bagaimana dengan kita yang setiap hari menginjak tanah? Apakah kita suka bertasbih atau tidak? Ini jawabannya dikembalikan kepada diri kita masing-masing. Yang bisa menjawab hanya diri kita masing-masing. Ayo, kita sama-sama awali pengajian kita dengan memuji Allah. Mudah-mudahan pujian kita kepada Allah, Allah selalu memberikan hidayah, petunjuknya kepada kita, sehingga kita menjadi hamba Allah yang taat beribadah kepada Allah. Amin ya rabbal alamin. Ayo. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah artinya maha suci Allah. Walhamdulillah segala puji bagi Allah. Wala ilaha illallah dan bersaksi tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Wallahu akbar dan Allah maha besar. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil. Apa artinya itu? Tidak ada daya, tidak ada kekuatan kecuali atas pertolongan Allah. Makanya kita di dalam Islam, Pak, ini bukan untuk anak saja. Setiap kita melangkahkan kaki untuk keluar dari rumah, kita diperintahkan untuk membaca doa. Ada yang hafal doa keluar rumah? Bismillahirrahmanirrahim. La haula. Itu doa keluar rumah itu bukan untuk anak saja. Siapapun orangnya yang keluar rumah, ya, mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah dengan menyebut nama Allah. Tawakkaltu 'ala Allah, serahkan segala urusan kita kepada Allah. La haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya, tidak ada kekuatan kecuali atas pertolongan Insya Allah, Bu, Pak. Kalau kita baca doa ini sebelum keluar rumah,
apapun yang kita lakukan di luar rumah akan dibimbing oleh Allah kepada kebaikan. Amin. Ya Rabbal Alamin. Jadi itu. Allahumma salli ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya malam ini tidak ada ceramah dah. Kita sama-sama ngaji fikih. Tidak ada ceramah lah saya. Karena permintaan pembawa acara tadi, kita mengkaji tentang puasa Ramadan. Nah, jadi yang ingin saya sampaikan dua macam. Pertama, tentang perintah puasa yang membatalkan puasa dan yang membatalkan pahala puasa. Berarti tiga macam. Ya. Baik, Bu. Sebentar lagi, insya Allah kalau tidak ada halangan, tapi kita tetap menunggu keputusan dari MUI atau Majelis Ulama Indonesia kapan jatuhnya 1 Ramadan, ya kita ngikut saja, jangan bikin hukum sendiri. Kalau kita ngikut MUI, kapan kata MUI 1 Ramadan baru kita puasa, jangan dulu dari itu. Karena kalau mereka salah berarti mereka yang kena hukum, gitu dah. Ya kan? Ya, jadi itu kita ngikut lah. Ya, jangan nentang. Kapan kata MUI? Insya Allah kalau tidak ada halangan, kemungkinan hari Kamis ya. Ya Pak Imam. Insya Allah kan hari Kamis. Tapi sore Rabu itu, sore besok kita tetap menunggu keputusan dari MUI, ya. Jangan besok pagi lah puasa, ya. Jadi itu artinya apa? Sebentar lagi kita akan kedatangan tamu yang sangat mulia. Tamu ini, Bu, akan numpang di rumah kita sebulan penuh. Ada tamu yang akan numpang di rumah kita sebulan. Nah, permintaan tamu itu cuma dikit. Tamu itu minta pada siang hari jangan makan, pada siang hari jangan minum, kan itu. Permintaan tamu itu agak aneh dari kehidupan biasanya. Dia minta cuma sebulan. Tamu itu minta malam hari sholat tarawih. Di bulan yang lain ada sholat tarawih? Tidak kan? Nah, tamu ini akan numpang di rumah kita sebulan. Makanya muliakanlah tamu itu. Siapa yang bisa memuliakan tamu itu, insya Allah dia akan dimuliakan oleh Allah. Apa itu? Tamunya adalah bulan suci Ramadan. Di dalam bulan suci Ramadan ini kita diwajibkan untuk berpuasa. Mana dalilnya kita diwajibkan berpuasa? Nih, kita sama-sama baca. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Itu kata Allah. Yang pertama Allah katakan ya ayyuhalladzina amanu. Pertama Allah panggil di situ perintah puasa, wahai orang-orang yang orang-orang yang beriman, Pak Bu. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam, wahai orang-orang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa. Nah, yang diwajibkan oleh Allah berpuasa itu adalah orang yang beriman.
Apa itu iman? Iman itu 3 macam. Al-imanu ma'rifatun bil qalbi, wa qaulun bil lisani, wa amalun bil arkani. Iman itu dipercaya di dalam hati, ucapkan dengan lisan, diamalkan dengan perbuatan. Kalau kita sekedar tahu, diucapkan dalam hati, diikrar, dia dipercaya di dalam hati bahwa Allah itu ada, zuhur, asar, maghrib, isya, subuh itu wajib, puasa Ramadan itu wajib, zakat dan haji itu wajib. Cuman sekedar percaya di dalam hati, cuman sekedar diucapkan dengan lisan, tetapi tidak dikerjakan dengan perbuatan. Apakah itu sebagai orang beriman? Sudah bisa dikatakan orang beriman? Sudah, tapi belum sempurna imannya. Kalau mau bisa dikatakan, mau bisa menjadi level orang yang beriman, bukan sekedar percaya di dalam hati, dan bukan saja sekedar percaya diucapkan dengan lisan, tapi pembuktian perbuatan kita, ya, di dalam kehidupan sehari-hari, dibuktikan dengan perbuatan, baru bisa dikatakan orang yang beriman yang seutuhnya. Makanya banyak orang yang berpuasa di bulan Ramadan, ya Bu, KTP-nya Islam, tapi siang Ramadannya tidak puasa, kan gitu, ya kan? Berarti apakah situ orang beriman itu? Sudah, tapi belum sempurna. Dia yakinlah Allah itu ada, dia yakin puasa itu wajib, tapi dia tidak melakukan, berarti tidak diamalkan. Tidak mengamalkan perintah Allah. Makanya wajib hukumnya Bu. Kita tahu yang namanya iman itu 3 macam. Dan 3 macam ini, yang terakhir ini wajib dikerjakan dengan perbuatan kita. Allah perintahkan sholat, kita sholat. Allah perintahkan puasa, kita wajib. Sebagaimana yang sudah diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu, agar kamu bertakwa, kata Allah. Tujuan kita berpuasa ini hanya untuk menjadi orang yang bertakwa. Arti takwa apa? Jalankan perintah Allah, tinggalkan larangan Allah. Itu namanya takwa. Jadi Bu, puasa Ramadan ini adalah puasa yang sirriyah. Sirriyah itu artinya rahasia. Tidak ada seorang pun yang tahu. Walaupun kita serumah, tidak akan pernah tahu apakah kita puasa atau tidak. Karena puasa ini puasa rahasia, ibadah rahasia. Boleh saja kita di depan orang, kita pura-pura lapar, bibir kering, tapi di rumah makan. Ada nggak seperti itu? Ada, mana orangnya? Ya. Jadi itu bisa saja, tapi kenapa? Puasa ini puasa ibadah rahasia. Allah ingin melatih kejujuran kita. Allah ingin melatih kejujuran kita. Contoh, ibu sudah masak sahur. Biasanya sudah kita sahur itu kan ada sisanya tuh. Begitu suami berangkat kerja, ibu makan siang Ramadan tuh. Makan, takut ketahuan suami, masuk dalam kamar. Takut lagi ketahuan dalam kamar, masuk bawah ranjang. Makan. Selesai makan, lap bibir sampai kering. Keluar rumah, ketemu dengan orang. Kira-kira orang tadi tahu tak kita puasa atau tidak? Kira-kira tahu tak orang tuh bahwa kita baru selesai makan? Tidak. Kenapa tidak kita lakukan hal itu? Nah, disitulah Allah ingin menampakkan keimanan kita. Kita yakin walaupun orang tidak tahu, kita yakin Allah. Nah itu, barulah lahir sifat jujur. Puasa ini melatih kita untuk sifat jujur. Ibadah ini yang kita lakukan, walaupun orang tidak tahu, kita yakin Allah tahu. Contoh lagi, sholat zuhur.
Soal zuhur itu pas lagi haus-hausnya gitu tuh. Begitu ngambil wudhu, ya Bu ya, sengaja kita kumur-kumur tuh kita telan air itu sedikit. Kira-kira tahu udah orang sebelah dah? Tidak tahu kan? Kenapa tidak kita lakukan hal itu? Nah disitulah Allah ingin menampakkan kejujuran kita. Kita tertanam di iman kita, walaupun di sebelah kita orang tidak akan tahu kita neguk air, tapi kita yakin Allah. Ah itu pelajaran kejujurannya. Puasa ini adalah melatih kejujuran kita. Ya Bu ya? Ya Bu? Ya. Iya lah. Nah, puasa ini melatih kejujuran kita untuk beribadah kepada Allah, supaya bisa diterapkan di dalam kehidupan sehari-hari. Beribadah itu tidak hanya dilihat orang. Ada atau tidak orang melihat, kita tetap beribadah. Ikut tak kadang-kadang kalau tidak dilihat orang, tidak mau beribadah. Ya. Kadang-kadang apa lagi ibadahnya? Kalau dia pulang dari haji, ada yang pulang haji sih Bang? Belum ada. Kadang tak dipanggil Pak Haji, berhentinya ke masjid. Ya, dia lah biasa dipanggil haji. Sekali waktu ada orang yang tidak memanggilnya Pak Haji, berhentinya ke masjid. Dianggapnya haji itu adalah pangkat yang harus disebut-sebut Pak Haji. Haji itu sekedar ibadah. Ya, kewajiban sama dengan sholat, sama-sama kewajiban di dalam rukun Islam. Jadi itu, jangan sakit hati karena terlalu lama orang memanggil. Saya misalnya sering orang manggil Ustaz. Sekali waktu ada orang manggil Nur Hadi, tidak dipanggil Ustaz ya. Ketika itu Nur Hadi sakit hati, ya, benci dengan orang itu, yakinlah pada saat itu berarti Nur Hadi sedang sakit jiwa, gila pujian namanya itu. Paham? Bu? Ibadah itu ada atau tidak orang yang melihat, kita tetap beribadah kepada Allah. Kita yakin Allah tahu. Jadi itu fungsinya. Baik. Ibadah puasa ini kita sambung ayatnya. Ayyamam ma'dudat faman kana minkum maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra wa 'alal ladzina yutiqunahu fid dunya fidyatun ta'amu miskin faman tatawwa khairan fahuwa khairul lah wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Kata Allah, beberapa hari yang ditentukan, maka barang siapa di antara kamu sakit, ada yang boleh tidak berpuasa, yaitu sakit atau dalam keadaan perjalanan. Misalnya perjalanan itu tidak tujuan maksiat, dari sini ke Jakarta misalnya, tujuannya apa? Bukan untuk nonton konser dah, tapi nonton ceramah Ustadz Adi Hidayat misal, atau Ustadz Abdul Somad. Berarti tujuannya untuk menuntut ilmu. Nah, di dalam perjalanan boleh dia tidak berpuasa kalau memang tidak sanggup. Kalau sanggup lebih baik berpuasa, kata Allah. Nah, kalau tidak boleh, dia sakit, dia tidak sanggup untuk berpuasa, boleh dia tidak berpuasa. Atau orang yang dalam perjalanan jauh, tadi tujuan bukan tujuan maksiat, boleh dia tidak berpuasa, tapi dihitung berapa hari dia tidak berpuasa, wajib dibayar sebelum datang Ramadan yang akan datang. Itu namanya mengqadha. Ya Bu ya, mengqadha bulan Ramadan yang telah lalu. Siapa lagi orang tidak boleh orang yang tidak berpuasa? Dan bagi orang yang berat menjalankannya, siapa orang yang berat menjalankan itu? Orang yang tidak kuat, orang yang sudah pikun. Ada yang sudah pikun, yang lah tua, yang menyangkut malam padahal lagi siang, itulah pikun tuh.
Ya, orang yang pikun kadang orang semayang nggak menghadap ke kiblat, kiblatnya ke seberang, hanya ngadap ke darat. Coba TV. Nah, orang yang pikun itu boleh dia tidak berpuasa, ya, tapi tidak wajib diqodho, cuma wajib fidyah. Fidyahnya berapa? Mengasih makan fakir berapa? Tergantung berapa hari nyodak berpuasa. Kalau sebulan penuh nyodak berpuasa berarti 30 orang fakir miskin dikasih. Atau setiap hari kasih makan, setiap hari kasih makan sampai 30 hari. Itu bayar fidyahnya. Siapa yang bayarnya? Anaknya. Ya, kita sebagai anak, apalagi anak laki-laki, harus peduli dengan orang tua yang sudah pikun, diperhatikan dia tidak berpuasa atau tidak. Jangan kebun duku lah yang basah. Ya, kalau di tempat kami sana yo, kebun duku yo pasal jauh di Imbo, saya tahu dia. Induknya tak puasa selama sebulan penuh karena pikun, tak dibayar fidyahnya. Nauzubillahi min zalik. Maka kewajiban kita yang masih sehat, yang masih mampu, ya Bu ya, kita sebagai anak. Tetapi orang yang tadi yang dalam perjalanan atau yang dalam sakit atau yang sudah pikun tadi, kalau dia bisa berpuasa itu lebih baik kata Allah. Kalau dia bisa berpuasa, sakit tuh yang sakit kalau dia puasa, tapi sakitnya kalau dia berpuasa tambah sakit, itu boleh dia tidak berpuasa. Dia wajib dibayar sesudah dia sehat, sesudah bulan puasa. Ya Bu. Tapi kalau sakitnya dikit, kan apa nak puasa? Awak kena panau, kena panau tidaklah puasa, nak kena. Ya. Sakitnya tuh kalau dia berpuasa tambah parah itu boleh. Ya. Jadi itu. Jadi kita masuk dengan orang yang berpuasa. Pertama kita bahas tentang yang membatalkan puasa. Saya tidak ngajari tapi mengulang pengajian kita dulu lah. Saya bukan ngajari ya Bu ya Pak. Pertama yang membatalkan puasa, yaitu memasukkan sesuatu benda kepada rongga yang terbuka. Mana rongga yang terbuka Bu? Memasukkan sesuatu benda kepada rongga yang terbuka yang ada jalan terusnya dengan sengaja. Kalau tidak sengaja sudah batal. Apa rongganya? 5 rongga. 5 rongga, 5 lubang. Pertama rongga bibir. Apapun yang masuk di dalam rongga bibir kalau sengaja batal. Ya. Apapun yang masuk dalam rongga bibir dengan sengaja batal. Kalau tidak sengaja, contoh misalnya, biasanya ini sering terjadi pada puasa yang pertama kali, hari yang pertama puasa, pas jam 10 biasanya lah makan, buka tudung, makan, lah selesai makan baru teringatlah rupanya puasa. Kan sering gitu lah. Nah, ketika itu kita ingat sesudah makan baru ingat kita berpuasa, itu tidak membatalkan puasa. Kalau betul-betul lupa. Tapi kalau pura-pura lupa batal. Kan ada tuh pura-pura lupa ada. Betul-betul lupa ada. Tapi kalau lupa tidak batal. Berarti itu Allah sedang memberi kita rizki. Ya, tapi jangan pura-pura lupa. Yang kedua, rongga hidung, lubang hidung. Makanya kita ada orang tua ngatakan tidak boleh nyuci hidung bosok kan gitu lah. Sebatas terjangkau oleh tangan kita boleh, ya bersih hidung. Tapi kalau lah masuk lah ke dalam, itu tidak boleh. Lah sedang apa namanya itu? Pedas. Ada terasa pedas. Contoh. Kita disunahkan untuk berintinsak, apa namanya itu, memasukkan air ke hidung sebelum wudhu. Ya dah. Itu kalau siang Ramadan tidak boleh.
memasukkan air ke hidung sebelum wudhu, itu tidak boleh. Karena sudah terasa pedas di dalam hidung itu, berarti sudah memasukkan suatu benda kepada rongga yang terbuka itu tadi. Kita sengaja, maka batal puasa gitu. Kalau tidak sengaja, tidak batal. Ya, lupa misalnya, tidak batal. Apalagi lubang telinga. Lubang telinga gitu, boleh gitu kalau gatal. Apa namanya? Pengen ngorek ya, boleh pakai tunjuk tapi kalau pengorek itu lah masuk ke dalam itu tidak boleh. Atau pakai bulu ayam, tidak boleh. Itulah nyenyak namanya itu. Nanti tunjuk ya dia. Tapi kalau sedang mustahil tangan gitu kok masuk ke dalam tuh ya lah. Boleh kalau sebatas jangkau tangan kita boleh. Tapi kalau lama sudah pakai apa namanya pengorek telinga tidak boleh. Jadi itu ya. Apalagi yang keempat dan yang kelimanya rongga bawah, kubul dan dubur, tempat keluar kencing dan tempat keluar BAB. Ya. Jadi 5 rongga ini masuk sesuatu benda kepada rongga yang terbuka 5 rongga tadi, maka batal puasa gitu. Kalau dengan sengaja, kalau tidak sengaja tidak batal. Ya, makanya berpuasa ini bukan sekedar menahan saja. Harus tahu beribadah itu harus tahu ilmunya. Yang kedua, muntah dengan sengaja. Kalau tidak sengaja tidak batal. Misal kita tidak sengaja makan, lalu kita korek-korek masuk jari itu kita korek, muntah gitu batal. Masuk gitu. Ya, kita mengeluarkan yang tidak sengaja dari hal yang tidak sengaja tadi boleh, rezeki namanya tuh, jangan dimuntahkan. Atau kita memang tidak mau muntah, kita muntah-muntahkan. Sengaja memang ada buntang di situ, sengaja kita lah tahu ada buntang itu. Anak kita tengok itu, berarti tidak muntah, sengaja nggak dimuntah. Berarti bisa membatalkan puasa. Terus yang ketiga apa? Bersetubuh. Ini khusus bagi bapak ibu yang sudah berkeluarga. Bersetubuh pada siang hari Ramadan. Walaupun maaf ya bu, karena Pak kajian fikih ini tidak main sindiran. Fikih ini adalah langsung bersetubuh pada siang hari Ramadan, walaupun tidak keluar mani, maka puasanya batal. Makanya pertama Ramadan bu, dulu zaman Rasulullah, para sahabat, Rasul mengatakan tidak boleh bersetubuh pada siang Ramadan. Sahabat menyangka siang malam tidak boleh. Sahabat Nabi menyangka siang malam tidak boleh berhubungan suami istri. Ini ada ayatnya nih. Kata Allah, begitu zuhurnya itu sahabat kumpul di masjid ngota, macam gitulah zuhur ngota. Ojo awak malam tadi kejadian. Nah, kejadian dengan istri, misal bersetubuh dengan istri. Lalu turunlah ayat dari Allah, uhilla lakum lailatas siyami arrafasu ila nisaikum. Dihalalkan bagi kamu pada malam Ramadan berkumpul dengan istri-istrimu. Ya, yang tidak boleh itu siang, malam boleh. Kenapa? Karena Allah tahu kebutuhan kita. Allah tahu kebutuhan kita. Yang tidak boleh itu cuma siang, malam boleh. Paham ya Pak ya Bu? Ini Al-Quran yang menjelaskan. Pada siang hari makanya batal puasa gitu. Apalagi keluar mani dengan sengaja. Ini bagi perempuan atau laki-laki. Sengaja, apakah melalui apapun, kalau sengaja keluar mani batal puasa gitu. Kalau tidak sengaja tidak batal. Misalnya mimpi tidur siang, mimpi keluar mani tidak batal karena tidak sengaja. Tapi kalau sengaja batal. Ya. Apalagi haid, ini khusus bagi perempuan. Haid itu suka atau tidak suka,
Ketika kita datang haid, maka wajib kita batalkan puasa kita pada saat itu. Misal kita pagi puasa, sore datang haid, bentar lagi menjelang berbuka datang haid, maka batal puasa kita pada saat itu dan dihitung sehari baru hutang kita. Ya, tuh haid itu. Apalagi nifas. Nifas ini apa? Darah yang keluar sesudah melahirkan. Nifas sama itu. Melahirkan batal puasa. Hilang akal. Hilang akal itu apa? Paginya sehat, tengah hari kilo. Itu berarti hilang akalnya. Batal puasanya. Ya. Dan yang terakhir yang membatalkan puasa adalah murtad. Paginya Islam, sorenya sudah keluar dari Islam misalnya. Itu batal puasanya. Karena yang wajib puasa orang Islam beriman. Orang selain dari Islam itu tidak wajib berpuasa. Nah, makanya puasa ini mewajibkan kita untuk menahan diri. Dan yang ketiga, yang terakhir, hal-hal yang membatalkan pahala puasa. Ya, ada tadi yang membatalkan puasa. Yang ketiga membatalkan pahala. Puasa kita tidak batal tapi pahalanya hilang. Apa kata Nabi? Kam min shaimin laisa lahu min siyamihi illal ju'a wal atas. Betapa banyak orang yang berpuasa tetapi tidak mendapatkan apa-apa kecuali hanya lapar dan haus. Pahalanya habis. Apa yang membuat pahalanya hilang? Pertama, mengunjing. Puasa rajin tapi ngunjing orang rajin atau pahalanya tidak ada gitu. Habis. Makanya Nabi itu melarang kita duduk-duduk di tepi jalan dulu tuh. Akhirnya kok ngunjing orang, gibah. Gibah namanya itu apa? Menyebut-nyebut keburukan orang. Itu batal pahala puasanya. Puasanya tidak batal tapi pahalanya habis. Contoh kita kerja sampai sebulan penuh, sampai pas nemu gaji tidak ada. Kerja sebulan tapi pas gaji tidak ada duitnya. Kira-kira enak tak jempol? Tidak enak. Seperti itulah orang yang berpuasa tiap hari tapi ngunjing orang gawenya, nyebut-nyebut keburukan orang. Kata Allah dalam Al-Quran, orang yang mengunjing saudaranya itu apa? Diibaratkan oleh Allah, ibaratkan kita memakan bangkai saudara kita sendiri yang sudah mati. Mau tak kira-kira tak? Ya tak mau. Pasti kita merasa jijik. Nah seperti itulah seharusnya kita akan merasa jijik untuk mengunjing atau menyebut keburukan orang lain. Ya, mengunjing atau mengadu domba, sumpah palsu, apalagi memandang dengan rasa nafsu, memandang kemaksiatan, baik di HP, di televisi atau di jalan-jalan. Sengaja kita memandang yang mengundang hawa nafsu gitu, maka puasanya tidak batal tapi pahalanya habis. Memandang dengan maksiat, mengadu domba dan lain sebagainya itu tadi. Ya Bu ya. Nah maka dari itu, mari kita sama-sama menjaga yang membatalkan puasa dan membatalkan pahala puasanya. Ya. Dan kita jaga pahala-pahalanya. Ibadah-ibadahnya kita kerjakan. Bedanya baca Al-Quran dengan di bulan Ramadan dengan di luar Ramadan itu beda pahalanya, Pak. Apalagi kita sholat, apalagi kita puasa. Baca Al-Quran saja, satu huruf di bulan lain itu satu kebaikan. Tapi kalau di bulan Ramadan satu huruf 10 kebaikan. Oh gitu. Di dalam sholat itu baca Fatihah. Huruf Fatihah berapa huruf? Banyak. Pernah ngitung dah? 114 huruf kali 10. Dan berapa kali kita baca Fatihah dalam sehari semalam tuh? Nah, jadi pahalanya dilipat-lipat gandakan oleh Allah. Maka terus ditargetkan. Saya insya Allah
ditargetkan, kita sama-sama ditargetkan bulan puasa ini minimal satu hari, minimal sebulan penuh ini satu kali jadilah hatam Quran. Ya Pak ya, ditargetkan, disempatkan insya Allah. Bagaimana caranya? Zuhur dalam sehari itu satu juz, sehari satu juz, sehari semalam satu juz, sehari semalam satu juz. Pas puasa kita 30 hari, pas hatam Quran 30 juz, insya Allah ya, ditargetkan. Ya mudah-mudahan apapun ibadah yang tadinya kita tidak betegur sapo, karena bulan baik ya. Yang tadinya pelit baik, yang tadinya jarang ke masjid kan gitu. Apapun pekerjaan kita cari yang halalnya, bukan sekedar halal tapi berkah. Bagaimana rezeki kita halal tapi tidak berkah? Contoh, rezeki kita halal kita motong atau manen sawit tapi kita tinggalkan sholat. Halal rezeki tapi tidak berkah karena kita tinggalkan sholat itu tadi. Nah jadi itu Bu ya, saya tidak ngajari tapi kita sama-sama mengkaji ilmu kita dulu. Ya Bu, Pak, saya mohon maaf atas kekurangan saya. Ya itulah yang dapat saya sampaikan. Kalau ada benarnya mutlak datang daripada Allah, salahnya datang dari pribadi saya mohon maaf yang sebesar-besarnya ya. Saya bukan ceramah, saya ingin menyampaikan berbagi ilmu kepada Bapak Ibu sekalian. Mudah-mudahan pertemuan kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita sama-sama membaca suratul Fatihah. Kita berdoa kepada Allah, apalagi sebelum datang Ramadan ini Bu. Kita banyak doa kita sebelum baca Fatihah. Ya Allah, dengan berkat kami sama-sama membaca suratul Fatihah, sehatkan tubuh kami menjelang Ramadan sampai bulan Ramadan ya Allah. Sehatkan fisik, jasmani, rohani kami supaya kami bisa beribadah di bulan Ramadan ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Rabbal Alamin, jadikan anak-anak keturunan kami anak-anak yang soleh dan solehah ya Allah. Ya Allah, menjelang Ramadan ini ya Allah, kami bermohon kepada Engkau, kami berkumpul di rumah-Mu yang mulia ini ya Allah. Dengan berkat kami sama-sama membaca suratul Fatihah, orang tua kami, kaum kerabat kami, keluarga kami yang telah mendahului kami ya Allah, jangan siksa mereka di alam kubur ya Allah. Ya Allah, jadikan kuburan mereka taman dari taman surga ya Allah. Berikan kebahagiaan kepada mereka yang sudah di alam kubur ya Allah. Begitu juga kepada pemimpin-pemimpin kami, para guru-guru kami yang telah mendahului kami ya Allah. Kaum muslimin muslimat dimanapun berada ya Allah. Ya Allah, dan berkat kami sama-sama membaca suratul Fatihah, terimalah segala amal ibadah kami ya Allah. Panjangkan umur taat kami kepadamu ya Allah. Ila hazihin niyah wa ila hadratin Nabi al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kami dan kurang saya mohon maaf. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.